Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladil adam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal alimin. Yang terhormat Bapak Ajmil Mukarram MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja. Perkenalkan, di sini saya Adi Saiful Aziz, mahasiswa program studi hukum keluarga Islam semester 5. Saya izin untuk membuat sebuah video untuk menyelesaikan mata kuliah keaswajaan, yang mana pada video kali ini saya akan membahas salah satu golongan atau salah satu kelompok dalam Islam, yaitu Hizbut Tahrir. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan Hizbut Tahrir, perlu diketahui bahwa yang dimaksud golongan di sini adalah bukan golongan-golongan yang dimaksud pada sebuah hadis Rasul, yaitu berbunyi bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 itu ada di neraka dan yang satu ada di surga. Lalu sahabat bertanya, siapa yang ada di surga itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu kalau golongan yang 72 adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan kali ini yaitu Hizbut Tahrir merupakan sebuah golongan ormas, organisasi kemasyarakatan, atau bisa disebut juga organisasi perpolitikan, yang mana Hizbut Tahrir merupakan organisasi kepolitikan yang lahir di Quds, Palestina, yang lahir di Al-Quds, Palestina pada tahun 1953. Pencetusnya siapa? Nah, pencetusnya sendiri atau penggagas atau muasis, ya kalau dalam bahasa NU-nya, atau penggagas pertama dari Hizbut Tahrir itu adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang mana Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Beliau lahir di Ijzim, Haifa pada tahun 1909 dan meninggal di Lebanon 20 Desember 1977. Nah, beliau sendiri yaitu Syekh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, atau lebih dikenalnya dengan nama Syekh Taqiyuddin Muhammad
An-Nabhani itu adalah seorang ulama kelahiran Yerusalem, Palestina, yang mendirikan partai politik Islam di luar parlemen, yaitu namanya Hizbut Tahrir. Karena kenapa? Karena dalam partai politik itu kan ada partai politik yang biasa duduk di parlemen, di pemerintahan, ada partai politik yang duduk di non-parlemen atau oposisi. Nah, Syekh Taqiyuddin bin Muhammad An-Nabhani ini atau Syekh Taqiyuddin Muhammad An-Nabhani merupakan pendiri partai politik Islam yang di luar parlemen, yaitu Hizbut Tahrir, yang mana tadi Hizbut Tahrir sendiri merupakan organisasi politik Islam yang lahir di Kudus pada tahun 1953. Nah, arah gerak organisasi ini atau kelompok ini adalah untuk memperjuangkan thariqah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mengkompromi atau berkompromi dengan kekufuran yang ada. Dalam artian Hizbut Tahrir ini yaitu organisasi yang partai keislaman yang menginginkan negara Islam khalifah. Nah, dan luar biasanya sendiri itu ketika kita lihat pendiri organisasi tersebut, yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani, Taqiyuddin Yusuf An-Nabhani, beliau itu dari masa kecilnya itu sudah hidup di lingkungan yang beragama. Bisa dilihat dari biografi beliau, Syekh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani itu beliau telah menghafal Quran atau telah hafal Quran sebelum usia 13 tahun. Nah, ini kan sebuah prestasi, bahkan sebuah hal yang termasuknya itu luar biasa. Dan Syekh Yusuf An-Nabhani sendiri dinisbatkan itu kepada kabilah Bani Nabhan, yang mana Bani Nabhan ini termasuk orang Arab penghuni padang Sahara di Palestina dan bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Nah, itu merupakan sedikit profil dari pendiri Hizbut Tahrir. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Sedangkan tahun berapa sih paham Hizbut Tahrir ini ada di Indonesia? Kalau Hizbut Tahrir awalnya itu dari Palestina, tetapi ada juga Hizbut Tahrir Indonesia. Apa itu? Nah, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan paham Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia. Dalam artian tetap masih sama, yaitu organisasi politik Islam, tetapi ini merupakan perkembangan dari Hizbut Tahrir yang ada di Palestina tadi. Nah, kapan sih Hizbut Tahrir itu masuk ke Indonesia? Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia itu terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan para peneliti. Ada yang menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia itu pada tahun 1980-an. Ada yang menyebutkan. Dan ada juga menurut salah satu peneliti yaitu Muhammad Iqbal Ahnaf bahwa Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia itu pada saat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1970,
pada tahun 1970. Akan tetapi, para saudara-saudara, yang perlu digarisbawahi dari perbedaan ini, yang bisa kita lacak, yang bisa kita cari literaturnya dan strategi gerak Hizbut Tahrir itu yaitu pada tahun 1980. Meskipun tadi ada yang menyebutkan bahwa paham Hizbut Tahrir di Indonesia itu ada pada tahun 1972 pas kedatangan beliau pendirinya yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, pada mulanya Hizbut Tahrir datang ke di Indonesia itu dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, yaitu salah satu pemimpin Hizbut Tahrir Australia yang hijrah ke Bogor atas undangan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, yaitu Kiai Abdullah bin Nuh. Nah, gerakan dakwah Hizbut Tahrir itu merupakan ciri khasnya sendiri. Dulu pas Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia, gerakan dakwahnya itu dimulai dari masjid ke masjid. Jadi tidak langsung secara umum terang-terangan, tapi dari masjid ke masjid. Setelah itu Hizbut Tahrir masuk ke daerah kampus, perkampusan, masjid di kampus. Akhirnya Hizbut Tahrir memiliki atau mempunyai peluang dalam berdakwah itu lebih luas di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Khususnya Hizbut Tahrir itu lebih besar tumbuh di kampus-kampus negeri, misalkan di UII, di UPI, UGM dan lain sebagainya. Sedangkan di kampus-kampus Islam sendiri, Hizbut Tahrir itu sangat sulit untuk masuk karena memang kebanyakan kampus Islam di Indonesia itu menganut paham aswaja atau mengikuti organisasi-organisasi yang memang berpaham keaswajaan. Nah, sehingga Hizbut Tahrir lebih memilih untuk berdakwah ke kampus-kampus yang memang notabene-nya negeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paham keagamaan dalam Hizbut Tahrir. Menarik yang akan dibahas pada pembahasan kali ini mengenai tentang pembahasan paham keagamaan. Mengapa demikian? Karena tadi Islam itu bakal terpecah, bakal terbelah, bakal terbagi menjadi 73 golongan. Dan yang 73 golongan ini memiliki paham masing-masing. Tidak bisa disamakan antara satu golongan dengan golongan lain, antara satu kelompok dan kelompok lain. Nah, Islam Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir ini memiliki pemahaman tentang keagamaan sebagai berikut, di antaranya pertama khalifah. Hizbut Tahrir itu menginginkan kepemerintahan dalam sebuah negara itu bersistemkan khalifah atau khilafah. Ya. Khilafah ini adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh sebuah khalifah, yang mana dulu sebelum ada paham demokrasi di Islam, ya, itu awal pemerintahnya itu dengan menggunakan sistem kekhalifahan atau khilafah. Nah, Hizbut Tahrir memiliki paham keagamaan itu dalam bentuk kenegaraan, dalam bentuk khilafah, pemimpin yang di sebuah negara yang menganut sistem Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Nah,
Sehingga dalam rangka menegakkan kembali sistem khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir itu memiliki tujuan atau memiliki gaya perjalanan, gaya perjuangannya itu dengan melakukan kegiatan politis yang mana kegiatan politis tersebut bentuknya mereka katakan sebagai bentuk dakwah siasat untuk memperjuangkan sistem khilafah ini. Nah, dalam tahapan Hizbut Tahrir untuk membumingkan sistem khilafah, ya, jalannya untuk membumingkan sistem khilafah yang ada itu terjadi atau terbentuk dalam 3 tahap. Ini dalam konteks ini Hizbut Tahrir punya 3 tahapan bentuk dakwah untuk menyebarkan ajaran khilafah untuk pembentukan negara Islamiyah yang bersifat khilafah atau kepemimpinan disebut khalifah. Yang pertama itu dalam bentuk pembinaan dan pengkaderan atau marhalatut taskif. Nah, tujuan dari yang pertama ini Hizbut Tahrir adalah untuk membentuk individu-individu yang meyakini fikroh atau pemikiran dan metode Hizbut Tahrir guna membentuk kerangka gerakan. Nah, ini sebagai fondasi awal pembinaan dan pengkaderan ini beliau ini atau mereka orang-orang Hizbut Tahrir itu melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap orang-orang, terhadap individu-individu yang mengikuti paham mereka itu supaya mereka itu satu pemahaman, yaitu untuk membentuk negara Daurah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang kedua, bentuk atau realisasi dari perjuangan Hizbut Tahrir itu adalah interaksi dengan umat. Nah, sesudah mereka menanamkan pola pikir mereka, menanamkan fikroh mereka dan metode mereka terhadap umat mengenai sistem khilafah ini, mereka itu berinteraksi dengan umat atau membentuk kesadaran ideologi umat dan kepatuhan kepada partai. Jadi mereka mendoktrin bahwasanya ketika sudah masuk Hizbut Tahrir itu harus sadar, harus patuh kepada Hizbut Tahrir, tidak boleh melanggar, dan harus umat ini itu harus menerapkan nilai-nilai sosial yang ditetapkan oleh pemimpin dari Hizbut Tahrir tersebut. Dari ideologi bernegara, ideologi bermasyarakat, ideologi bersosial, anggota-anggota Hizbut Tahrir itu harus mengikuti pemimpin-pemimpin yang ada di Hizbut Tahrir. Dan yang terakhir, gerakan Hizbut Tahrir, tahapan Hizbut Tahrir dalam membentuk sebuah kekhalifahan adalah dengan pengambilan kekuasaan. Jadi ketika tadi mereka sudah membentuk individu-individu yang memiliki pola pikir sesuai dengan mereka, dan mereka itu telah membentuk ideologi kesadaran dari orang-orang tersebut, mereka itu akan mencoba untuk pengambilan kekuasaan. Yang mana pengambilan kekuasaan ini bertujuan untuk membentuk negara-negara yang bersifat khilafah, kepemimpinan yang disebut khalifah ini. Nah, kan tetapi dari 3 bentuk tahapan-tahapan yang Hizbut Tahrir lakukan untuk menjadikan pemahaman Daurah Islamiyah atau negara Islam bersifat khilafah,
Ini dari 3 tahapan tersebut itu hanya 2 tahapan yang bisa mereka kembangkan, yang bisa mereka laksanakan. Sedangkan tahapan ketiga yaitu pengambil kekuasaan, mereka belum bisa melakukan hal itu di Indonesia. Nah, itu yang bersifat tadi bentuk negara. Nah, dalam melaksanakan tujuan ini, dalam menggapai tujuan bentuk negara khilafah, Hizbut Tahrir tadi ada 3 tahapan. Yang pertama pengkaderan dan pembinaan, yang kedua interaksi dengan masyarakat dan umat, yang ketiga pengambil alih kekuasaan. Dan yang kedua, pemahaman keagamaan Hizbut Tahrir itu adalah pandangan Hizbut Tahrir tentang sebuah jihad. Nah, apa sih jihad itu menurut mereka? Nah, menurut Hizbut Tahrir, golongan atau jamaah Hizbut Tahrir atau golongan Hizbut Tahrir, jihad dimaknai dengan sebuah makna syar'i, yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam. Ya, perang untuk menyebarkan risalah Islam atau keislaman. Nah, bagaimana sekarang realisasi akulturasinya? Realisasinya ya dengan tadi yang mana Hizbut Tahrir itu melihat kondisi di mana terjadi ancaman terhadap kaum muslimin, Hizbut Tahrir di sebuah daerah, maka Hizbut Tahrir itu ikut berperang. Dalam artian jihad yang dimaksud dalam kelompok ini adalah peperangan untuk menegakkan kebenaran. Nah, kapan dan di mana jihad dalam pengertian menurut HTI ini dilakukan? Nah, pemahaman jihad peperangan ini dalam Hizbut Tahrir ini terjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama, manakala kaum muslim atau negeri mereka diserang oleh kelompok negara-negara kafir. Kedua, ketika ada orang Islam atau sekelompok kaum muslimin diperangi oleh orang negara kafir. Dan yang ketiga, manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh penguasa atau daulah Islam khilafah dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik mereka. Nah, jihad yang 3 ini, yang pertama ketika negara kaum muslimin diserang, yang kedua ketika satu kelompok Hizbut Tahrir, kelompok kaum muslimin itu diserang, dan yang ketiga ketika dakwah mereka dihalangi oleh pemerintahan yang kafir. Nah, mereka akan istilahnya itu akan mengadakan perang, akan mengajukan perang. Perang aja, gak usah neko-neko gitu. Nah, itu tentang pemahaman jihad. Dan yang ketiga dari paham keagamaan Hizbut Tahrir adalah tentang formulasi nalar fikih. Nah, nalar fikih, apa sih fikih yang digunakan Hizbut Tahrir? Nah, dalam ini ada beberapa poin yang bisa disebutkan, yaitu pertama peranan akal dan wahyu dalam berijtihad. Nah, mereka Hizbut Tahrir memahami wahyu dan memahami fakta. Artian mereka Hizbut Tahrir itu memiliki sebuah pemikiran yang mana peranan akal dan wahyu dalam memahami hukum syar'a, itu bahwa fungsi akal dalam Islam menurut mereka adalah untuk memahami wahyu. Nah, jadi intinya gini, peranan akal dan wahyu dalam berijtihad, mereka punya sebuah pemahaman bahwa akal itu digunakan untuk memahami wahyu. Nah, itu. Sehingga dalam Hizbut Tahrir, akal itu harus tunduk terhadap wahyu. Dan juga mereka itu tidak ingin menggunakan akal seliar kaum liberal. Artian mereka itu menggunakan akal itu untuk memahami wahyu. Nah, akal
itu di bawah wahyu menurut Hizbut Tahrir. Karena kalau menurut beberapa Islam, beberapa golongan, bahwa akal itu setara dengan wahyu. Bahkan adanya akal adalah untuk memahami wahyu. Dan akal itu sama dengan wahyu, karena akal itu sebuah ilham. Itu menurut salah satu pendapat yang lain. Nah, tetapi dalam golongan Hizbut Tahrir mereka menetapkan bahwa akal itu adalah alat untuk memahami wahyu, sehingga wahyu itu di atas akal dan akal berada di atas wahyu. Dan untuk hierarki atau sumber-sumber rujukan pada ijtihad, yaitu dalam Hizbut Tahrir itu ada Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Bahkan dalam penggunaan metode tafsir, Hizbut Tahrir menggunakan tafsir birro'i, itu dengan menggunakan akal sebagai alat untuk memahami wahyu. Dan yang kedua itu adalah metode ijtihad. Metode ijtihad Hizbut Tahrir itu mereka itu adalah berpegang dalam buku, ada sebuah buku ya. Jadi untuk metode berijtihad itu mereka itu ada satu buku pegangan, ada beberapa buku-buku pegangan HTI ini, yang mana ketika seorang ingin berijtihad itu harus ada beberapa kapasitas dan kapabilitas, beberapa syarat. Yang pertama itu mengetahui fakta atas persoalan yang akan digali hukumnya. Yang kedua, mengetahui nas-nas syara yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, mengarahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara tentang sesuatu masalah dari nas-nas yang berkaitan dengannya, sehingga seorang mujtahid merasakan tidak mampu lagi melampaui upaya yang telah ditempuhnya. Dalam artian, Hizbut Tahrir ini adalah punya pedoman khusus untuk berijtihad yang ada dalam buku-buku yang telah mereka buat. Itu. Yang selanjutnya dalam itu tadi dalam yang ketiga itu dalam apa? Formulasi nalar fikih ya. Formulasi nalar fikih yang pertama itu mereka menggunakan peranan akal dan wahyu dalam berijtihad, dan metode ijtihadnya mereka tadi itu ada dalam buku-buku mereka. Dan yang seterusnya yaitu tentang keagamaan dalam Hizbut Tahrir itu tentang fikih. Pemahaman fikih mereka dalam bidang ibadah. Nah, itu ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, dalam hal ibadah, HTI atau Hizbut Tahrir tidak ikut melakukan intervensi kepada jamaahnya, dalam artian mereka tidak ada arahan bagi bagaimana metode berijtihad dalam ibadah, atau mereka tidak mengikuti semacam kitab fikih atau apa itulah. Jadi mereka tidak bermadhab lah. Itu dalam fikih ibadah itu mereka mengikuti imam-imam, tetapi mereka itu tidak bermadhab, berbeda dengan NU dan ya yang lainnya. Itu mereka kan bermadhab. Nah, Muhammad Hizbut Tahrir ini tidak bermadhab. Nah, itu tentang fikih ibadah dalam Hizbut Tahrir. Nah, sedangkan yang terakhir itu dalam masalah tasawuf, Hizbut Tahrir menegaskan dalam pasal 10 di RUU mereka ya, RUU mereka, bahwasanya seluruh kaum muslimin memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan, dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mempengaruhi pada munculnya mereka di kalangan kaum muslimin. Dalam artian para Hizbut Tahrir ini
mereka mempunyai pandangan terhadap tasawuf dan ide-ide barat itu bahwa tasawuf merupakan, menurut mereka itu bukan bagian integral dari Islam. Maka mereka menganggap tasawuf itu berasal dari India, tidak murni ajaran Islam. Nah, sedikit kesimpulan bahwasanya ya, paham keagamaan Hizbut Tahrir merupakan perpaduan antara Ibnu Taimiyah dan Hasan al-Banna dalam hal ibadah dan penyikapan terhadap tasawuf. Dan HTI ini mirip pemahamannya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sepanjang hidupnya, sufisme ya sepanjang hidupnya. Ibnu Taimiyah itu pada awalnya fokus pada 3 sasaran. Yang pertama itu sufisme, yang kedua filosof yang mendewakan rasional, dan yang ketiga teologi Asy'ariyah yang cenderung pasrah kepada kehendak Tuhan dan totalistik. Nah, adapun Hasan al-Banna sebenarnya merupakan tokoh pemikir atau yang pemikirannya itu banyak kemiripan dengan Ibnu Taimiyah atau banyak kemiripan dengan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam pemikiran politik Islam lebih sistematis dan terperinci. Ya, jadi simpulnya bahwa HTI merupakan paham keagamaan yang mengikuti paham Ibnu Taimiyah dan Hasan al-Banna dalam gerak kebijaksanaan perpolitikannya dalam bernegara dan bersosialisasinya. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan karena di sini saya itu belajar, dan ketika belajar itu orang salah karena belajar itu adalah wajar. Ya. Tetapi kalau satu sedang belajar itu adalah kurang ajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.